Jadi sebenarnya pelemahan hari ini sudah cukup terprediksi ya, karena Ya. kalau mungkin dari statistiknya sendiri ada 350 saham Syaf yang melemah, hanya seratusan saja yang berhasil menguat. Jadi no wonder juga hari ini Senin harus begitu muram dibukanya di pekan terakhir September 2023 ini, dan terjerembabnya cukup dalam gitu ya di Iya. 0,67%. Syafina, seperti apa analisanya Syaf dalam pergerakan IHSG Iya. hari ini? Jadi kalau kita lihat memang dari sesi satu ini IHSG sempat hijau, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara grafik hanya sesaat saja Sesaat. IHSG bisa berada di zona hijau dan penguatan itu tidak bertahan lama. Dan hingga akhirnya sesi satu ditutup di level 6.957, tapi masih berada di level psikologis 6.950. Ya, masih Sekarang di situ di ya. penutupannya di bawah 6.950. Padahal kalau kita tarik ke belakang, pekan lalu 3 hari berturut-turut ditutup di zona hijau. Dan kalau kita lihat juga selama 1 bulan ke belakang, setiap hari Senin sejak pekan kedua bulan Agustus, 2 pekan terakhir di bulan Agustus ini setiap hari Senin dibuka di zona hijau. Happy weekdays, happy Iya, Monday. Happy Monday. Tapi hari ini tidak menjadi happy Iya. Monday ya, memang karena ada beberapa sentimen yang juga akan kami sampaikan. Tapi memang pada pekan lalu pergerakan IHSG menuju zona merah sebenarnya sudah terbaca dari banyaknya investor yang melepas beberapa market besar di dalam negeri, salah satunya mulai dari BRI, Gotoh, BMRI, dan BNI, ditambah juga karena tertekannya juga karena banyaknya rilis suku bunga yang akan kita nanti pada pekan ini. Dan kalau kita lihat juga tidak hanya IHSG tetapi rupiah juga mengalami pelemahan yang cukup signifikan ya. Padahal kita juga baru saja menerima rilis terkait surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Agustus sebesar 3,12 miliar US dollar, dan ini adalah surplus yang ke-40 atau telah terjadi surplus 40 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Tapi nyatanya surplus ini tidak membuat rupiah menguat, tetapi malah justru melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Alasannya adalah karena derasnya capital outflow asing di pasar dalam negeri ya. Di pembukaan hari ini rupiah berada di 15.360 dan terus dalam tren pelemahannya, terakhir kita baca tadi di 15.365 per US dollar. Ya, atau melemah 0,10% atau telah hilang 15 poin. Dan Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa capital outflow selama sepekan kemarin, ya, menurut data ini transaksi per 11 sampai dengan 14 September 2023, investor asing mencatat net sell sebesar 4,45 triliun rupiah atau hampir 5 triliun. Net sell pada pasar surat berharga negara juga mencapai 3,98 triliun. Sementara pada pasar saham senilai 0,47 triliun rupiah. Nah, capital outflow inilah yang terus memberikan sentimen ataupun tekanan negatif kepada rupiah. Capital outflow ini memang akhirnya begitu mengkhawatirkan ya beberapa waktu belakangan ini, ditambah lagi juga seperti kita ketahui ada tadi seperti yang sempat kita bahas sejam lalu, ada Super Thursday gitu ya. Kalau kenaikan suku bunga dari beberapa bank developed market satu negara maju itu semakin tinggi, berarti kan sebenarnya return dari investment di negara maju itu akan semakin tinggi pula dengan suku bunga yang dinaikkan semakin agresif. Nah, dalam hal ini dampaknya terutama adalah emerging markets ya Indonesia. Kalau misalnya nanti the Federal Reserve kenaikan suku bunga yang 25 basis poin lagi aja gitu ya Syaf ya, di 5,75 gitu jadinya, nanti kurang lebih sama gitu ya sama BI. Nanti capital outflow akan semakin deras. Nah, dalam hal ini kira-kira menurut Syafina ekspektasi seperti apa sih, dan analisanya dari Syaf juga mengenai sentimen dari kebijakan dari Bank Sentral Dunia terhadap suku bunga ini? Kita bahas satu-satu ya. Jadi memang pada pekan ini akan ada beberapa bank, kurang lebihnya 8 bank akan rilis kebijakan suku bunga. Di antaranya adalah Bank Sentral China atau PBOC yang pada Rabu ini akan rilis terkait suku bunganya. Lalu Bank Sentral Jepang atau BOJ juga pada Jumat pekan ini akan merilis. Nah, puncaknya ini adalah hari Kamis, di mana di hari Kamis kita sebut dengan Super Thursday ini akan ada 6 bank sentral yang akan mengumumkan suku bunga, yakni Bank Sentral Brazil, Turki, Afrika Selatan, Saudi Arabia, Indonesia, dan juga tentu saja Amerika Serikat. Nah, banyaknya bank yang akan merilis data pada Kamis inilah yang membuat fenomena Super Thursday kembali terjadi dan menghantui pasar keuangan global termasuk Indonesia. Nah, kita akan bahas yang salah satunya menjadi perhatian besar itu sudah pasti adalah dari The Fed ya, yang paling dinanti, apalagi dengan data-data inflasi Amerika Serikat yang pada bulan Agustus kemarin menunjukkan adanya peningkatan, kembali terjadinya lonjakan di bulan Agustus, lalu
inflasi Amerika Serikat juga akhirnya diperkirakan masih akan sulit untuk turun dalam beberapa bulan ke depan karena adanya pengaruh lonjakan harga minyak. Jadi emang Amerika Serikat ini merupakan konsumen terbesar minyak di dunia sehingga pergerakan harga minyak akan sangat mempengaruhi inflasi dalam negeri AS dan juga ekonomi Amerika Serikat. Jadi diperkirakan The Fed ini masih akan hawkish, tapi memang investor kini lebih melihat bukan lagi seberapa besar suku bunga yang akan dinaikkan, tetapi seberapa lama jeda yang akan diambil Amerika Serikat dalam menahan suku bunganya. Tapi tidak Amerika hanya Amerika Serikat yang menjadi perhatian investor, China juga menjadi perhatian investor karena sebagai pasar terbesar Economic powerhouse juga. dan mitra dagang utama Indonesia kan China ya. Paling berdampak juga kepada Indonesia. Jadi PBOC ini akan mengumumkan kebijakan suku bunga pinjaman acuan terbarunya pada Rabu pekan ini dan konsensus pasar trading economics memperkirakan Bank Sentral Negeri Pandai ini akan menahan suku bunga acuannya. Pemerintah China saat ini sedang berupaya nih untuk bisa membangkitkan kembali perekonomiannya yang masih lesu. Meski beberapa data ekonomi sudah ada tanda-tanda perbaikan. Memang kalau kita melihat data ekonomi China seperti inflasi, penjualan retail, PMI manufaktur China ini menunjukkan adanya apresiasi atau peningkatan yang cukup baik. Tetapi anjloknya investasi di sektor properti yang melanda China ini menimbulkan krisis yang mengancam perekonomian. Makanya hingga saat ini China juga terus gencar melakukan stimulus atau memberikan stimulus di sektor properti. Sementara kalau misalkan kita bergeser ke suku bunga BI, ini BI juga akan menggelar RDG ya, Rapat Dewan Gubernur pada 20 dan 21 September mendatang dan akan mengumumkan hasilnya pada Kamis 21 September siang. Nah, konsensus ini melihat bahwa BI diperkirakan akan kembali mempertahankan suku bunga acuannya di angka 5,75% dan jika ekspektasi pasar tersebut benar maka BI artinya sudah menahan suku bunganya selama 7 bulan terakhir. Ini juga sebenarnya patut diperhatikan juga patut kita berikan apresiasi yang luar biasa ya bahwa memang dari awal dari Januari ini Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio ini sudah begitu berani menahan di 5,75%, tapi ada intervensi lainnya seperti devisa hasil ekspor ya, terus FX intervention yang akhirnya membuat ya sebenarnya rupiah memang sebenarnya ini agak keok melawan dolar gitu ya, yang memang semakin stronger, tapi tetap berada di jalur 15.000 sampai 15.500 karena ya no wonder ya sebenarnya pelemahan rupiah ini juga terjadi dalam beberapa mata uang lain di dunia karena kan ada suku bunga yang begitu tinggi dari Amerika meskipun Serikat kebijakan-kebijakan itu belum bisa 100% kita bisa rasakan juga dampaknya khususnya kepada rupiah. Iya, khususnya kepada rupiah masih harus tetap di segitu masih harus terus berusaha keras. Iya, berusaha keras. Nah, dalam hal ini seperti apa juga kira-kira Chef analisa Anda untuk pergerakan IHSG secara sektoral? Adakah beberapa emiten yang juga menarik untuk diperhatikan pergerakannya hari ini? Ya, ini berkaitan juga dengan kebijakan The Fed. Tadi kan saya juga sempat menjabarkan tentang harga minyak ya. Jadi memang harga minyak mentah ini sebenarnya masih mendidih atau masih dalam angka yang cukup baik. Tapi untuk harga minyak sawit mentah atau crude palm oil ini ambles. Padahal 3 hari sebelumnya ini sempat menyentuh level tertingginya atau sempat menguat. Nah, melemahnya harga CPO ini dipicu karena peningkatan persediaan di bulan Agustus. Sementara harga minyak sendiri menguat pasca Arab Saudi dan Rusia mengumumkan perpanjangan pengurangan pasokan gabungan sebesar 1,3 juta barel per hari hingga akhir tahun 2023. Nah, sampai dengan hari ini pemirsa harga CPO sudah ambles 1%. Nah, ekspor produk minyak sawit Malaysia pada paruh pertama bulan September ini turunnya juga cukup dalam, 9,3% menjadi 574,93 ton dari 633,58 ton yang dikirimkan pada periode 1 sampai dengan 15 Agustus. Ini adalah menurut data dari Independent Amspec Agri Malaysia pada hari Jumat pekan lalu. Dan kita juga akan lihat nih bagaimana. Nah, sekarang ini kalau kita lihat harganya terlebih dahulu ya, sekarang ada di 3.770 ringgit Malaysia per ton ya. Ini sudah terjadi penurunan lagi dan kita lihat juga bagaimana pergerakannya untuk Dharma Satya, Smart, Salim. Ini memang tercermin dari koreksi harganya CPO di 1,68%, Smart justru cenderung stagnan, Salim juga terkoreksi 1,02%, namun sawit sumber sarana ini menjadi yang berhasil, tapi ya menjadi satu dari banyaknya. Iya, satu dari banyaknya yang terkoreksi, termasuk beruntung yang terapresiasi 0,43%. Ini bahasannya menarik sekali mengenai harga komoditas, karena sebenarnya kita ketahui ya harga komoditas ini dan pergerakan serta fluktuasi sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan dari IHSG. Kita ingat ketika sempat menyentuh level 7.000, kita kira-kira 2 minggu lalu itu karena ada harga BBM, harga minyak
minyak dunia yang meningkat hampir ke 90 US dollar dan juga tercermin kepada BBM minyak dunia. Kita harapkan sebenarnya komoditas ini jangan menjadi salah satunya penopang gitu dari pergerakan IHSG, dan tentunya ada beberapa sektor-sektor lainnya juga akhirnya bisa menjadi pergerakan IHSG ya, tidak hanya komoditas saja ke depannya terutama sampai akhir 2023 ini. Terima kasih banyak Chef atas analisa market fokusnya.